Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Pada pakaian, badan, dan tempat. Bukan hanya badan kita saja yang harus suci, namun pakaian kita juga harus suci. Segala apa yang menempel di badan kita, baik itu mungkin seseorang pakai cincin, jam tangan, pakai gesper atau ikat pinggang, sarung tangan, kaos kaki, kacamata, seluruhnya harus suci karena menempel dengan jasadnya. Pakaian dan badan serta tempat yang harus suci ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mengerjakan salat, baik salat yang fardu maupun salat-salat sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wan najasatu hiyal baulu wal ghaitu war rauthu wal qayhu wad dam. Kita ulangi sedikit dari pembahasan kita pada malam Selasa yang lalu. Di antara macam-macam najasah atau najis adalah al-baul, air kencing, wal ghait, kotoran manusia, ar-rauth, kotoran hewan atau binatang, wal qayhu, nanah, wadam, darah. Kalau darah dan nanah bercampur dinamakan dengan sadid. Wa yusqa min ma'in sadid di dalam Al-Qur'an. Wa min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan mereka diberi minum dan dia diberi minum dari air yang bercampur darah dan nanah. Minuman ahli neraka. Di antara menu makanan dan minuman ahli neraka ada yang namanya sadid. Itu menu makanan dan minuman penghuni neraka. Ada sadid, darah yang bercampur dengan nanah. Ada hamim, air yang bergejolak yang panas. Atau juga ghislin, zakum, makanan ahli neraka. Pohon yang berduri yang menyakitkan. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran beberapa nama minuman dan makanan penghuni neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada di restoran di Indonesia. Di restoran di dunia tidak ada orang yang meminum darah dan bercampur nanah kecuali nanti apabila dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Minuman ahli neraka, waliyadzubillah, semoga Allah taala jauhkan kita. Allah taala tidak memasukkan kita ke dalam nerakanya, tetapi memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal qayhu wad dam, wal qay'u wal khamru. Yang berikutnya adalah wal qay'u muntah. Muntah yang sudah masuk makanan ke dalam perut kita lalu keluar kembali, maka itu disebut muntah al-qai'. Kalau tadi pakai huruf ha, al-qai', nanah. Kalau al-qai' muntah. Taqayya'a yataqayya'u muntah. Man zara'ahul qai'u, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak batal. Maka tidak batal puasanya. Tetapi kalau yang sengaja muntah, maka di dalam hal puasa membatalkan. Jadi kalau kita lagi puasa, kita mabuk, masuk angin, naik motor, naik mobil, lalu kita nggak sengaja muntah, itu nggak batal. Tidak membatalkan puasa, tinggal kita berkumur, bersihkan yang ada di dalam mulut kita, sisa-sisa muntah tadi, kita lanjutkan puasa. Kecuali kalau dia sedang berpuasa sengaja, dia korek-korek mulutnya, atau dia sengaja korek-korek pakai siwak, pakai sikat gigi, sampai dia mual, enak, lalu dia muntah, maka itu batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, muntah dengan sendirinya, karena masuk angin atau hal yang lainnya, maka tidak membatalkan puasa. Wal qay'u wal khamru, khamar, minuman keras, haram dan najis.
Jadi khamar selain haram dikonsumsi juga najis. Apabila mengena badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, maka harus dibersihkan. Tidak sah sholat seseorang yang berlumuran dengan khamar pakaiannya atau juga tempat sholatnya tersebut. Al-khamar itu yang dibuat dari perasan anggur min asiril inab. Tapi kalau yang dari perasan yang lainnya, dari korma atau dari yang lainnya disebut nabidh. Baik khamar maupun nabidh itu selain haram juga najis. Kecuali kalau narkoba yang berbentuk tidak cair, serbuk atau pil, itu hanya haram tetapi tidak najis. Ketika seseorang membawa, tapi kalau bawa nggak mungkin. Biasanya kalau orang bawa narkoba tentu biasanya dia nggak sholat. Biasanya nggak sholat, tapi mungkin dia masih sadar sholat. Dia bawa narkoba yang berbentuk serbuk atau pil, sah sholatnya. Tidak najis karena itu yang berbentuk tidak cair alias jamid yang beku, serbuk atau berbentuk pil. Haram dikonsumsi tetapi sah sholatnya. Apabila mungkin ada seseorang dia iseng tamannya, dia menaruh narkoba di pakaiannya, di kantong bajunya, maka sah sholatnya tidak perlu diulang. Dan setelah itu dia tentu harus dia buang. Jangan habis sholat ditenggak. Jangan habis sholat dia cobain, jangan ya. Mudah-mudahan jamaah majelis Rasulullah ini jauh dari kenakalan remaja seperti narkoba dan yang lainnya. Amin. Amin. Allah Ta'ala jauhkan dari keluarga kita hal-hal yang membuat seseorang akan menyesal, baik di dunia apalagi nanti tentu di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Keluarga kita jaga, anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam hari ini atau yang mendengar dan melihat acara majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka harus kita menjaga dan memelihara putra-putri kita dari segala bentuk kenakalan remaja, khususnya narkotika dan narkoba. Semoga Allah Ta'ala pelihara keluarga dan sahabat-sahabat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal qai wal khamru. Al qai muntah, wal khamar minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang kami berikan kepada kalian dari yang thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang nggak baik nggak diterima sama Allah Ta'ala. Baik itu zat makanan dan minuman tersebut halal, tidak haram, atau halal tetapi cara mendapatkannya haram, sama saja. Bukan hanya makanannya halal, zatnya halal, tidak bercampur dengan alkohol, tidak ada unsur-unsur yang memabukkan. Sekarang marak, baik kue-kue ulang tahun, makanan, roti-roti banyak yang bercampur dengan alkohol, yang dinamakan dengan rum. Banyak yang pakai rum sekarang ini. Kue-kue tar ulang tahun banyak yang menggunakan rum alias alkohol. Maka kita harus waspada. Kita beli makanan, minuman, roti atau dan lain sebagainya, harusnya ada label halalnya. Nah, kalau kita sudah melihat ada sertifikat halalnya, kalau memang dia nakal ternyata tidak lulus, diuji oleh POM MUI, ya, tidak ada sertifikat halalnya, atau ada tetapi dia ternyata tidak, itu urusan dia. Kita sudah melihat ternyata di situ sudah ada sertifikat halal, sudah ada label MUI-nya halal. Adapun setelah itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus waspada dan ekstra perhatian. Di zaman sekarang ini ada orang-orang baik yang non muslim atau muslim tetapi mereka tidak perhatian terhadap makanan dan minuman, tidak thayyibat, tidak baik. Dia haram
atau halal tetapi cara mendapatkannya haram, sama saja. Makanannya halal, bukan yang haram, tetapi cara mendapatkannya haram, itu juga tidak akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar asyata akbar yamudu yadayhi ila sama faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan tentang seseorang, dia seorang musafir di perjalanan, dia asy'ath akbar, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, tanda kelihatan orang musafir, perjalanan jauh yang dia tempuh, lalu dia menengadahkan tangannya ke langit, dia memanggil Allah Ta'ala, menyeru, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan kami, tetapi dia tidak peduli, makanannya haram, minumannya haram, dikonsumsi perutnya, dimasukkan benda-benda yang haram, pakaiannya haram, semuanya haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita perhatian. Seandainya seseorang dia salat mengenakan baju yang dia beli dengan uang 10 dirham, 9 dirham halal, 1 dirham haram, tidak diterima salatnya Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya 10%. 9 dirham halal, 1 dirham haram, tidak diterima. Bagaimana kalau 2 dirham? Bagaimana kalau 3 dirham? Bagaimana kalau seluruhnya dari hasil mencuri, mengambil hak orang lain, atau mengambil hak tetangganya, mengambil hak saudaranya, hak keponakannya yang yatim? Ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan harta pusaka atau warisan. Dia seseorang yang punya kekuatan, bahkan dia memiliki ilmu pengetahuan agama, tetapi kurang imannya, tidak ada khauf, khasyah, takutnya kepada Allah Ta'ala. Dia memakan hak keponakannya, anak dari saudaranya yang ayahnya sudah yatim, sudah wafat. Dia berani mengambil hak orang lain, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat. Wasiat Allah Ta'ala harus didahulukan dari wasiat manusia siapapun. Walaupun ada wasiat orang tua, si fulan kasih bagian sekian, yang tua sekian, adiknya sekian, nggak boleh, karena kita sudah mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Ta'ala berwasiat kepada kalian, untuk anak-anak kalian, baik laki maupun perempuan, aulad, lidzakari, untuk anak laki 2 kali bagian anak perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bukan anak perempuan setengah dari bagian anak laki, bukan begitu bahasa Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Bukan anak perempuan setengah, tidak berkurang, tetap 100% anak perempuan, anak laki 2 kali lipatnya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat anak perempuan. Banyak hal-hal yang harus kita waspadai, sehingga doa-doa kita banyak yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala tidak mengabulkannya. Di antara penyebab utamanya adalah makanan dan minuman yang haram, yang selalu masuk ke dalam perut kita, wal'iyadzubillah. Imam Abu Yazid Al-Bustami yang bernama Tayfur bin Isa, Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, beliau masih anak-anak ketika itu pulang dari madras atau pengajian dan menjumpai ibunya. Imam Abu Yazid bertanya, wahai ibu, ya ummah, apakah ibu pernah memberiku makanan dan minuman yang haram? Apakah ibu pernah memberi saya makanan yang haram? Ibunya kaget. Ya waladi, wahai anakku, aku tidak pernah memberimu kecuali yang halal. Imam Abu Yazid masih kecil, belum lagi baligh. Beliau sudah bisa bertanya kepada ibunya, mana ada
anak zaman sekarang, anak zaman now nih, anak zaman now sekarang masih kecil belum balik dia sudah bertanya seperti itu. Padahal mereka saat itu makanannya sederhana. Tidak ada seperti sekarang yang mengandung DNA untuk kecerdasan otak. Harus dikasih ini vitamin gizi-gizi yang tinggi. Tidak. Makanan sederhana. Tetapi karena ayah dan ibunya memberi makanan yang halal. Sehingga mereka jenius. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta 2 jilid. Kumpulan hadis-hadis Rasulullah 2 jilid. Yang disusun oleh Imam Malik bin Anas gurunya. Dihafal luar kepala usia 10 tahun. Anak kita 7 tahun baru belajar Iqra. 10 tahun mungkin baru selesai baca Al-Quran. Atau bahkan mungkin baru selesai baca juz amma saja. Belum lagi hafal tuh. Baru hanya baca, belum lagi hafal. Maka ya mudah-mudahan jamaah majelis Rasulullah ini kita harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Baca, telaah, hafalkan Al-Quran. Maka Imam Abu Yazid yang masih anak-anak itu dia mengatakan lagi, coba ibu ingat-ingat lagi. Coba ibu ingat-ingat, mungkin ibu pernah sekali saja memberiku makanan yang haram atau yang syubhat. Ketika ibu daripada Imam Abu Yazid tadi mengingat-ingat kembali, maka beliau teringat, iya, pernah suatu hari ibu ketika mengandungmu, ibu ngidam. Kepingin makan keju, jubnah. Pengen makan keju nggak punya duit. Nggak bisa beli keju. Sementara ibu ngidam nih. Biasa perempuan yang lagi ngidam. Kalau nggak diturutin, kepengennya ntar anaknya katanya bisa suka ngiler ya. Suka ileran. Takut dia ngeces ileran. Maka ibu lagi kepengen makan keju, lagi ngidam keju. Tetangga ibu lagi menjemur keju. Ada keju ibu lihat. Ibu takut memakannya, mengambilnya. Tetapi karena saking dia kepengennya, maka ibu colek dan ibu jilat. Hanya ibu colek dan ibu jilat, mungkin hanya itu. Selama hidupku ketika aku ingat wahai anakku, tidak pernah aku memberimu makanan yang haram kecuali hanya itu saja. Cuma dicolek dan dijilat, mungkin itu. Maka Imam Abu Yazid yang masih anak-anak tadi, yang bernama Taifur bin Isa rahimahullah, nah ini mungkin yang menyebabkan hafalanku lambat wahai ibu. Sehingga aku kalah dibanding kawan-kawanku yang lain. Setiap menghafal pelajaran, apapun yang diberikan oleh guruku, aku telat. Cukup lama dan lambat menghafal. Subhanallah, hadirin hadirat. Padahal ibunya hanya menjilat keju yang dijemur oleh tetangganya, sehingga Imam Abu Yazid yang masih anak-anak tadi menganggapnya hal tersebut yang dapat menyebabkan beliau telat atau terlambat di dalam menghafal pelajaran. Bagaimana dengan kita yang sudah jelas-jelas haram wal iyadu billah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karaya haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, tetapi di antara yang halal dan haram tersebut ada di tengah-tengah itu yang syubhat. Di pertengahan antara halal dan haram, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu. Orang taunya nih halal udah jelas, haram jelas. Padahal yang remang-remang, yang belum jelas halal dan haramnya yang syubhat, banyak yang mereka terjang, banyak yang mereka makan, banyak yang mereka ambil. Baik itu hak orang lain, tetangga atau sahabatnya, karyawan di sebuah perusahaan, di kantor yang bukan miliknya, milik kawan yang lain, atau juga mungkin milik atasannya, apalagi milik warga, milik rakyat, yang dimakan oleh para pejabat, yang dimakan oleh seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat. Waliyadzubillah, tentu itu lebih besar lagi dosanya, karena kepentingan orang banyak,
karena milik rakyat yang banyak tersebut. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan perut kita dari perkara yang haram, makanan dan minuman yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun. Amin. Allah taala tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam perut kita kecuali yang halal-halal saja. Amin. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajilih wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarr kullihi ajilih wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.